mendengar. Yang kita kritik adalah kebijakannya, bukan orangnya. Jadi saya berpikir bagaimana kita bisa berpikir kritis tanpa drama. Tentu saja gunakan data. Sebelum kita mempunyai pendapat, sebelum kita memutuskan apakah sesuatu itu salah atau benar, baik atau buruk, palsu atau tidak, carilah datanya tersebut. Anak muda potensi itu sangat amat besar, apalagi anak muda di Indonesia. Dan kita tidak mau dengan berbagai macam sistem yang sudah reot ini malah menggerus potensi kita sebagai anak muda. Makanya aku selalu bilang kawal terus dan check and balance sama kekuasaan yang ada saat ini. Bebas tapi juga terbatas. Makanya kritik boleh, hina jangan. Hidupnya media sosial, hidupnya adik-adik mahasiswa untuk memberikan kritikan seperti itu. Tanpa batas, sepanjang tidak menghina individu. Ya, anak muda adalah masa lalu, sekarang dan masa depan Republik ini. Bagi saya, tanpa ada anak muda, tidak ada revolusi, tidak ada perbaikan, tidak ada masa depan yang baik. Ingat kata Tan Malaka penting sekali. Idealisme adalah satu-satunya barang langka yang hanya dimiliki oleh kaum muda. Ini soal nasib anak muda ke depan. Makin tekan, makin Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Disiarkan dari Universitas 11 Maret. Inilah Mahasiswa Bersuara bersama Aya Nufus. Anak muda bukan lumbung suara pada hajatan 5 tahunan. Anak muda generasi yang berani merawat logika, mengoreksi kuasa tanpa hilang etika. Tapi tidak sedikit yang bilang, masa anak muda bisa? Bisakah anak muda kritis ketika bicara demokrasi? Dari Universitas 11 Maret, saya Aya Nufus, inilah Mahasiswa Bersuara. Ya, biasanya teman-teman semua kalau nonton iNews ada nama programnya Rakyat Bersuara ya. Kali ini kita ganti jadi Mahasiswa Bersuara karena kita berharap teman-teman semua nanti di sini dapat informasi yang luar biasa dan juga berani bertanya ya dengan narasumber yang luar biasa yang selalu dihadirkan di Rakyat Bersuara. Tepuk tangan dong untuk Mahasiswa Bersuara kali ini. Saya dan Universitas 11 Maret ini punya kesamaan, sama-sama berzodiak Pisces. Ada teman-teman yang zodiaknya Pisces di sini? Oh ada, oh banyak ya? Oh ada, oke baik. Seperti biasa teman-teman, kita selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dalam tema kita pada hari ini. Langsung saja saya akan undang naik ke atas panggung Mahasiswa Bersuara. Yang pertama ada pendiri dan CEO Menembus Batas serta staf khusus Presiden periode 2019 hingga 2024 ada Angki Yudhistia. Halo Mbak Angki, cerah sekali warnanya ya pada hari ini ya. Apa kabar? Silakan boleh duduk di sebelah kanan, ini saya ambil mic-nya. Silakan. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber yang luar biasa, aktivis perempuan dan juga penulis. Berikan tepuk tangan untuk Kalis Mardi Asih. Halo Kalis, Kalis boleh sebelah sini Kalis.
Kalis ini seorang, sebelah sini. Nah, Kalis ini seorang penulis yang juga aktivis yang cukup berani ya. Terakhir nulis buku apa Kalis? Buku parenting. Parenting? Tapi parenting di negara gagal. Oh, judulnya Parenting di Negara Gagal. Itu tentang ibu-ibu atau tentang apa itu? Memberikan resep kepada orang tua dan juga pendidik di seluruh Indonesia untuk tetap mencintai negaranya apapun situasinya. Wih, luar biasa. Baik, selanjutnya ini adalah akademisi ya, sekaligus pakar komunikasi Universitas 11 Maret. Tepuk tangan untuk Bapak Andre Rahmanto. Harus kencang tepuk tangannya kalau untuk Pak Andre ini ya teman-teman ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir, silakan duduk di sebelah kiri. Oke, dan selanjutnya kita punya musisi muda, putra dari legenda musik almarhum Didi Kempot. Tepuk tangan untuk Saka Praja Adil Prasetya atau Saka Kempot. Saka, terima kasih. Saka ini masih muda banget loh. Saka, kamu usianya berapa sih? Kebetulan tahun ini 17 tahun. Tahun ini 17 tahun, wow. Sudah mulai bernyanyi usia berapa? Dari 2020 berarti umur 11. Gimana rasanya melanjutkan sang ayah? Yang jelas bangga. Bangga ya? Ya tapi lumayan berat juga menopang nama bapak juga ya. Oke, baik, selamat sekali lagi untuk Saka. Silakan duduk. Luar biasa ini. Saya mau ke Kalis dulu nih. Kak, di tengah anak muda yang sangat kritis apalagi di media sosial, pasti teman-teman semua di sini kalian pernah mungkin mengkritisi, pernah ya, sering ya, atau mungkin mengupload suara kalian, pikiran-pikiran kalian di media sosial, benar ya? Benar. Nah, Kak Alis melihat fenomena ini seperti apa sih Kak, anak muda yang berani di negara demokrasi ini? Kewajiban ya, sudah pasti. Jadi, kewajiban apa nih? Kewajiban orang muda karena mereka sebagai manusia yang mahasiswa, kita bicara orang muda, mahasiswa itu mereka yang paling mendapatkan privilege untuk mengakses pendidikan tinggi yang itu tidak didapatkan kemewahan itu oleh semua orang muda yang ada di Indonesia. Jadi menyuarakan pengetahuan yang mereka dapatkan dan juga memupuk keberanian untuk menyuarakan hak kelompok rentan, kelompok yang tidak mendapatkan akses kepada kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, tempat tinggal. Itu hukumnya ya, menurut aku itu udah bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain kalau kamu mahasiswa ya, karena kamu itu menikmati hak yang tidak didapatkan oleh jutaan puluhan juta gitu orang muda lainnya. Kalau misalnya kita melihat fenomena kemarin ya yang yang mana nih, banyak banget sepertinya fenomena yang terjadi. Iya, orang muda yang kritis tetapi kemudian agak di stop gitu ya, agak diberikan hukuman gitu. Itu kan juga bukan orang muda laki-laki aja, tetapi juga orang muda perempuan yang bahkan mereka nggak turun ke jalan loh. Mereka cuman merepost postingan di Instagram gitu ya, dan juga mereka di rumah aja. Ya, tetapi ternyata resiko itu ada. Jadi sekarang bersuara itu punya kekuatan atau power yang sama berdampaknya, sama besarnya dengan yang turun ke jalan. Wow. Karena buktinya ternyata juga bisa dibungkam nih, cuman bersuara doang. Bagi kita melihat fenomena anak muda yang cukup kritis, yang mereka berani sekali menyuarakan opini mereka. Kalau Mbak Angki lihat, apakah memang ini menjadi suatu bentuk di mana ini bisa membantu pemerintah loh, apa yang kalian sampaikan baik secara langsung maupun dari media sosial? Oke, baik, makasih Mbak. Kalau kapasitas saya, kalau kita bicara tadi Mbak Kalis bicara tentang perempuan itu sebagai kelompok rentan ya kan. Kalau saya rentannya berlebih-lebih lagi ya, udah menjadi perempuan terus disabilitas pula gitu. Jadi kenapa kita ngomongin disabilitas, apa hubungannya dengan seorang Angki? Karena saya juga sebagai seorang disabilitas, kayak adalah tuli. Jadi saya nggak bisa mendengar. Nah, ya kan. Jadi memang kasih. Jadi memang ini nggak kelihatan, tapi siapa sangka bahwa penyandang disabilitas di Indonesia itu jumlahnya 22,9 juta jiwa.
artinya 8,5%. Dan kita harus bersuara. Kenapa kita harus bersuara? Karena kalau kita nggak bersuara, kita tuh nggak akan mendapatkan hak-hak kita, hak pendidikan, ya kan? Karena kesenjangannya tuh kesenjangannya tuh tinggi banget. Kesenjangan pendidikan, kesenjangan fasilitas, kesenjangan aksesibilitas, kesehatan, dan sebagainya. Jadi tugas kita ini adalah terus bersuara. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman saya pada waktu pernah menjadi ordal nih ya. Pernah jadi orang dalam ya. gitu Bukan ya. bagian dari pemerintah ya, ordal Pernah ya 5 tahun dari 2019 sampai 2024 Mbak. Masuk ke dalam untuk memperjuangkan kebijakan publik pada khususnya untuk penyandang disabilitas. Nggak semua memahami isu penyandang disabilitas. Bayangin nggak, saya sebagai seorang perempuan disabilitas di dalam berjuang sendirian. Sendirian maksudnya seperti apa? Itu dalam arti tidak banyak penyandang disabilitas di dalam sistem. Oke. Gitu. Tapi ketika Mbak Angki berada di istana pada saat itu, ada nggak sih batasan-batasan ketika menjadi ordal? Banyak. Stigma. Oh. Stigma. Karena menganggap disabilitas itu belum menjadi isu priority pada waktu itu. Tapi karena sebelumnya, karena saya adalah sebagai staf khusus Presiden Pak Jokowi pada waktu itu, memberikan kesempatan untuk disabilitas, apa yang harus kita lakuin? Saya bilang, negara harus hadir Pak. Pemerintah, baik eksekutif atau legislatif itu harus hadir. Hadir dengan cara apa? Dialog. Apa sih yang dibutuhkan gitu. Dari dialog itu diterjemahkan dengan kebijakan publik. Itu menjadi terjemahan yang nyata gitu. Dan akhirnya sepanjang 2019-2024 kemarin kami berhasil mensahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden tentang penyandang disabilitas. Oke, baik. Tapi Mbak Angki yang menarik adalah pastikan istana mendapat begitu banyak kritikan ya, selalu ya, karena tadi dikatakan oleh Kak Angki kalian pemerintah butuh masukan begitu ya. Tapi ketika Mbak Angki berada di istana, kritik apa sih yang paling diterima? Kritik yang lembut atau yang frontal? Tergantung bagaimana kita bisa bernegosiasi bahasanya ya. Kalau kita di dalam, bahasanya bukan kritik, tapi bahasanya kita adalah kolaborasi. Berkolaborasi. Karena kenapa? Karena satu isu ini kita harus bersinergi dengan lintas kementerian, lembaga, belum lagi di daerah. Jadi kalau misalkan kita mau mengkritik segala sesuatu, kita mau kritik tanpa solusi itu gimana? Segala sesuatu memang sinergi, kita akan membuat program, itu harus menggunakan data. Data yang valid. Kalau kita nggak menggunakan data, dari mana itu masalahnya, solusinya gimana? Sehingga bisa menjadi kebijakan. Karena kalau kebijakan itu adalah pemerintah ini kan sebenarnya untuk mengerjakan sesuatu itu dengan kebijakan sebenarnya kan. Nah kebijakan itu harus dari mana? Ya harus dari dialog kita ini. Kita menampung kebutuhan. Jadi bukan berarti kita tidak tidak mendengar gitu. Jadi saya sebagai mantan ordal itu benar-benar sangat bermanfaat banget gitu. Beda kalau pemerintah atau legislatif itu nggak punya budaya mendengar. Kalau nggak punya budaya mendengar, maunya klarifikasi secara formal. Kita sebagai generasi muda kita nggak perlu itu. Iya kan? Kita hanya perlu bagaimana suara kita tuh didengerin dan kita itu menjadi co-kreator kebijakan. Jadi jangan berdiri sendiri. Gitu. Oke. Saya ke Pak Andri, Pak. Di tengah fenomena anak muda yang kritis begitu ya. Bagaimana sih cara yang baik agar kritik itu diterima oleh pemerintah? Ya baik. Saya kira kritik yang baik itu tergantung penilaian siapa gitu ya. Kalau saya melihatnya sebagai akademisi sebenarnya lebih ke substansi. Jadi kalau masukan buat pemerintah sebenarnya lebih banyak mendengar kalau dalam situasi yang seperti sekarang. Artinya jangan justru orang dibikin takut, ya takut bersuara, mau kritik juga banyak pertimbangan, kemudian malah kena efek intimidasi dan sebagainya. Ya itu justru nanti akan jadi hambatan, sumbatan yang ketika keluar itu akan jadi langsung gede gitu loh. Jadi justru dibuka aja gitu ya, saluran itu
apa yang sekarang dikritik ya didengerin, jangan kemudian dikritik dikit jadi baper misalnya atau pakai ancaman. Nah itu saya kira pemerintah sekarang harus melakukan itu ya, dari memperbaiki cara berkomunikasi di situasi yang sekarang misalnya dengan kondisi ekonomi yang juga ini juga nggak boleh nggak mau tahu gitu ya, artinya memang secara fakta yang di lapangan juga transparan aja itu disampaikan ke publik dan ke teman-teman mahasiswa. Saya kira memang ya harus sensitif ya, peka terhadap perkembangan, tapi memang yang namanya mahasiswa dari dulu juga kita selalu berharap dan perubahan itu selalu dimulai dari mahasiswa. Ini agak sedikit melebar. Kalau di media sosial itu memang kita setiap hari bisa dapat informasi beragam, orang juga bersuara gitu ya. Tapi itu seringkali tidak ngumpul solid untuk jadi sebuah gerakan. Itu satu problem yang ada sekarang itu begitu. Jadi tadi kalau ya misalnya kita 17/8 lah, 17/8 yang kemarin misalnya. Itu kan 25 tuntutan. Lah sekarang yang ngawal itu siapa? Kan begitu udah lewat berapa bulan, selesai udah. Padahal berapa yang dipenuhi? Kan enggak ada. Lah ini juga model gerakan di era digital sekarang itu mestinya menemukan satu pola yang baru nih kalau ini aktivis itu. Jadi enggak sendiri-sendiri. Yang hilang adalah kolektivisme. Sekarang orang berjuang untuk individu. Naik, masuk ke lingkaran, selesai. Dan saya yang enggak suka itu sebenarnya lihat di banyak lontaran di media sosial, entah itu buzzer atau siapa. Kalau ada misalnya anak muda yang menonjol, ketua BEM misalnya mengkritisi pemerintah, itu paling dikomentari, alah bentar lagi itu masuk parpol selesai kayak seniornya sama. Ah itu melemahkan kritis mahasiswa. Ya udah kalau gitu nggak usah aja ngapain masuk ke situ, toh akhirnya masuk sistem juga. Akhirnya jadi anak muda ini juga mikirnya ya ngapain susah-susah. Ya, saya mau tanya Mbak Angki, emang benar kalau udah di dalam jadi nggak kritis lagi? Itu betul. Mohon maaf izin, itu betul. Karena kita ibaratnya itu di dalam satu tim. Ketika ada masalah, ya harus kita pikirkan itu adalah mencari solusinya. Solusinya adalah kita mendengarkan kritik-kritik di luar. Oke, jadi sudah berbalik tugasnya. Iya. Oke, baik. Oke, kalau Kak Liz tadi dikatakan aktivis kebanyakan kalau sekarang kurang solid berarti ya Pak Andre, benar nggak? Kakak kan salah satu aktivis yang cukup berani begitu ya? Ya mungkin saya akan menjawab Pak Andre sebagai senior, yang lebih muda saya akan jawab Pak. Jadi sekarang ada yang disebut dengan gerakan rimpang atau rhizomatic movement. Jadi gerakan ini itu memang sangat dipengaruhi oleh pengaruh media sosial gitu. Memang dia itu leaderless, tanpa pemimpin, kemudian sifatnya tidak hierarkis dan mereka cenderung menjalar itu seperti batang-batang jahe, tanaman rimpang itu gitu. Tetapi itu bukan berarti artinya tidak solid sebetulnya. Justru orang-orang muda hari ini itu belajar nih dari seniornya yang dulu, yang ternyata ketika mengkultuskan abang-abangan ketua organisasi itu abang-abangnya kan masuk-masuk terus jadi tidak kritis lagi tuh. Makanya sekarang orang-orang muda kemarin ketika turun ke jalan kan yang dibawa bendera One Piece, terus mereka pakai logo-logo, terus karakter kolektif hari ini tuh dengan bersenang-senang. Apakah karena bersenang-senang jadinya kadang pemerintah tidak mendengar? Atau justru lebih didengar kalau bersenang-senang? Justru jadinya tidak nyambung ya. Kita itu ingin chill gitu kan. Kita bisa tetap kritis walaupun kita travel, kita piknik, kita sambil journaling, sambil belajar make up, tapi sambil di TikTok itu orang cerita make up gitu ya. sambil ngomentarin politik. That's orang muda hari ini gitu. Ya kan, setuju kan? Nah, bener ya. Coba saya mau tanya Saka, kamu sebagai anak muda yang muda banget, udah mau masuk 17 tahun, kira-kira kamu berani kritis nggak? Sebentar, tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Mahasiswa Bersuara. Setelah di Saka Kempot, Saka kamu kan masih muda banget, kira-kira kamu berani nggak untuk mengkritis, being kritik? Buat pertanyaannya, kalau jawabanku sendiri ya, apakah aku berani buat berkritis?
Karena normalnya anak muda Indonesia itu emang harus berkritis, berpikiran kritis. Harus. Karena apa yang diajarin di sekolah adalah ayo berpikiran kritis. Gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah aku berani berkritis, aku pasti berani. Karena itu hakku buat bersuara juga kan. Hak sebagai warga negara untuk bersuara. Tepuk tangan dong untuk Saka. Masih 17 tahun udah berani. Tapi ada nggak rencana ke depannya mungkin melalui lagu-lagu, menciptakan lagu-lagu yang mengkritisi gitu misalnya? Mungkin jika ada 1-2 hal yang mungkin sudah gawat sekali, mungkin aku bakal bikin lagu yang mengkritik gitu ya. Oh jadi tunggu genting dulu dong. Sebenarnya buat saat ini sih udah genting ya mungkin ya. Oh gitu. Udah genting mungkin sekarang ya. Tapi ya buat bikin lagu yang berkritik mungkin agak nanti dulu. Oke, kenapa? Karena masih ada banyak senior-seniorku juga yang pastinya mereka lebih paham lah tentang hal ini kan. Yang mereka sudah paham tentang mungkin dunia politik juga, mungkin yang mereka lebih mengikuti daripada aku mungkin ya. Mungkin karena aku masih sibuk sekolah sana sini juga kan, gak mengikuti mereka yang mungkin media sosialnya juga sudah penuh dengan begitu kan. Jadi mungkin ketika seniorku sudah membuat seperti itu, aku mungkin mulai terinspirasi juga, aku mulai mengikuti apa yang terjadi. Jadi aku juga bakal berani buat membuat. Iya, tapi kalau Saka melihat apakah anak muda zaman sekarang mereka itu kritis-kritis gak sih? Atau mungkin teman-teman Saka dan lain-lain? Kalau dari sudut pandangku sendiri, dari teman-temanku mungkin ya, aku sendiri menilai mereka sudah mulai kritis ya. Karena memang ya itu lagi balik ke awal, kalau di sekolah kita sudah ditekan untuk menjadi pemuda yang berpikiran kritis begitu. Oke. Luar biasa loh Saka ini ya. Masih muda tapi pengetahuannya luas sekali. Untuk teman-teman dari UNS mungkin kira-kira adakah yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman ketika menjadi kritis di sosial media? Oh boleh, yang sebelah kiri nanti mbaknya yang sebelah sini yang kedua ya selanjutnya ya. Boleh, silakan. Perkenalkan nama, dari jurusan mana? Perkenalkan, nama saya Maratus Soliha dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, wow, tadi dari jurusan apa, Pancasila ya? Silakan, pertanyaannya apa? Apakah peran orang kritis ini lebih baik tetap menyuarakan pendapatnya dan menunggu jawaban dari orang-orang yang berada di lingkungan itu, atau orang kritis itu masuk ke dalam lingkungan itu tetapi merubah pola pikirnya agar tetap satu hati atau satu pemikiran dengan orang-orang kritis di luar sana yang tetap menyuarakan pendapatnya? Pertanyaannya itu bagus banget dan benar-benar mahasiswa bersuara sekali. Ya benar. Jadi saya jawab berdasarkan pengalaman ya, maksudnya berdasarkan pengalaman. Jadi ketika kita di dalam, kritik kita itu bukan berarti kita dibungkam, bukan. Kritik itu tetap ada, tapi secara pikiran. Artinya ketika kita di dalam, kita kan sudah menjadi co-kreator kebijakan. Artinya kita pun bekerja untuk siapa? Masyarakat. Nah, cara sistem pekerja itu berjalan itu bagaimana? Ya kita sudah menjadi ibaratnya bahasanya di dalam, bahasanya apa nih? Pejabat publik ya, bahasanya pejabat publik. Kayak tadi dibilang kuping itu jangan tipis-tipis banget. Kalau kuping saya kan udah tipis ya. Tutup ya gitu kan. Tapi kita tuh juga harus merespon segala sesuatu, baik itu viral, baik itu kritikan, baik itu masukan, itu enggak hanya cepat tapi juga empati. Empati itu dalam arti kita tahu bahwa urusan masyarakat itu urusan kita. Kita harus menggeserkan ego kita sebagai pribadi. Kita harus mendahulukan kebutuhan masyarakat, butuhnya apa. Nah, cuman tantangannya adalah ketika di dalam birokrasinya itu panjang banget. Sampai merinding saya kalau inget-inget ya. Itu panjang banget. Kita yang sudah di dalam itu harus ekstra sabar banget. Kenapa? Kita harus bisa berpikir kritis. Karena kita tahu ada yang salah kalau misalkan birokrasinya itu terlalu panjang. Kita mau birokrasi ini tuh lebih cepat supaya solusinya tuh lebih cepat. Caranya gimana? Kita harus berpikir kritis, critical thinking. Siapin masalahnya apa, datanya apa, solusinya apa. Ketika kita udah ketok pintu, udah siap, ya kita udah kritik nih, udah mengkomplain segala sesuatu masalah, udah ada solusinya, udah ada kebijakannya. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya itu lebih cepat, lebih cepat.
Makanya kadang-kadang kita nggak boleh lupa kalau kita itu pernah di luar. Kita harus merawat akar rumput. Merawat akar rumput, kita punya teman-teman mahasiswa, kita punya teman-teman organisasi, kita punya teman masyarakat, supaya kita itu menampung semua kebutuhan kritikan itu. Makanya ya tadi saya bilang bahwa pentingnya komunikasi pemerintah atau legislatif saat ini adalah pertama harus lebih membumi, dialogis, sama berani mengakui kekurangan untuk segala sesuatu yang harus diperbaiki. Itu. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Agi. Oke, saya mau ke Kalis. Jawaban bijak gak, Mbak? Bijak gak jawabannya? Bijak gak jawabannya katanya? Bijak ya? Oke ya, terjawab ya. Bijak, tapi tetap diplomatis ya, Bu. Diplomatis. Tapi Kalis, kamu kan sebagai aktivis punya teman-teman aktivis yang mungkin sudah berada di lingkaran pemerintahan. Benar gak yang seperti disampaikan Mbak Agi? Dari pengamatan kamu? Yang paling sedihnya aja sih, yang paling sedihnya itu ketika mereka udah nggak bisa dikontak lagi. Jadi dulu ganti nomor gitu ya? Iya, jadi ya sebetulnya bukan kawan-kawan aktivis yang ada di lingkaran aja ya, tapi sebetulnya secara umum teman-teman legislatif, misalnya DPR RI, DPRD, segala macam yang mereka memang hadir untuk mewakili rakyat, penyambung suara rakyat. Yang sebetulnya secara anggaran mereka kan juga ada anggaran serap aspirasi, anggaran reses, segala macam gitu. Tapi apakah selama ini, pertama, serap aspirasi misalnya, apakah itu dilakukan? Pertama. Yang kedua, setelah dilakukan, apakah itu dilaporkan? Yang ketiga, setelah dilaporkan, apakah rakyat bisa baca laporannya atau bisa ngakses laporannya? Nah, itu berapa persen kita tanya gitu ya? Ya memang ada sih. Tapi DPRD juga sering turun ke lapangan kok. Ya berapa persen dulu pertanyaannya, memang ada sih teman-teman gitu ya yang tahu. Tapi kalau misalnya ditanya kepada rakyat gitu, kemarin misalnya nyoblos gambar yang mana Bu gitu ya, setelah gambarnya dicoblos Ibu inget nggak wajah ini itu balik lagi ke desa Ibu untuk melaporkan hasil kerja dia setelah jadi nih di DPR atau di DPRD misalnya seperti itu. Jadi ya itu tadi, balik lagi nih ke kawan-kawan aktivis yang udah di dalam gitu ya, ya harusnya lu tetap bisa dikontak sama kawan-kawan, karena misalnya aktivis yang jadi itu harusnya lebih tahu kan isu-isu yang selama ini dia advokasi, misalnya dia ngomongin HAM, ngomongin hak kelompok rentan gitu. Oke. Pak Andre, tadi dibahas oleh Mbak Agi soal bagaimana kemudian kalau sudah berada di lingkaran pemerintahan, komunikasinya harus tetap dijalin ya Mbak Agi ya, harus tetap membumi juga, menyampaikan kepada masyarakat. Sejauh ini fenomena yang Pak Andre lihat seperti apa, dan kira-kira solusi apa sih yang harus disampaikan terkait dengan komunikasi kepada publik? Iya, memang kalau saya lihat banyak yang sudah di pemerintahan jadi berubah gitu ya. Berubah benar, banyak ya, itu banyak, terjadi. Itu fenomena. Tapi nggak semua ya? Nggak semua pasti. Semua, Maksudnya berubah itu karena memang posisinya dia kan jadi berbeda ya. Artinya kan dia jadi eksekutor ya, yang sekarang menjalankan roda pemerintahan ini, menjalankan kebijakan dan sebagainya. Ya emang dia yang harus dikritisi jadinya, bukan dia yang kritis. Karena dia yang sedang bekerja. Yang kritis ini yang menagih ya, bagaimana janjinya, bagaimana seharusnya dia bekerja. Tadi misalnya legislatif ya sesuai perannya kan gitu. Ya cuman kalau kemudian susah ketemu, nggak bisa dengar apa yang aspirasi dari masyarakat ya harusnya kan nggak begitu. Ya justru ketika pada posisi dia menjabat mestinya harus lebih banyak mendengar itu tadi, menyerap aspirasi itu. Sebenarnya serap aspirasi itu kalau DPR kan identik dengan dana aspirasi itu. Padahal aspirasi itu bisa kapan aja, orang sekarang medsos 24 jam kok tinggal dia baca ya kan. Ada kalau mau lebih canggih sekarang ada namanya social media listening. Banyak tuh penyedianya. Ya. Tinggal kita ngecek tuh ada dashboard tiap hari yang menginfokan di dapil saya kalau dia legislatif itu apa aja yang jadi isu, pembicaraan yang lagi dibicarakan publik itu apa gitu loh. Dan satu hal Mbak, yaitu di media sosial sekarang itu sebenarnya
arena itu milik bersama dan di situ terjadi kontestasi terus-menerus. Jadi buat government juga itu jangan merasa dia sudah bisa menguasai nih dengan menguasai media mainstream, apa media homeless atau apapun. Yang namanya media sosial itu sekarang ada namanya rhetorical arena yang itu multivokal, multi voice. Jadi bagaimanapun itu akan tetap ada suara-suara yang berbeda. Dan salah satu syarat demokrasi itu sebenarnya selain konsensus itu kan disensus. Disensus itu perbedaan yang terus menerus, konflik ya yang terus ada dan itu harus dipahami sebagai memang demokrasi begitu, tidak selalu setuju sepakat, konsensus kalau itu. Padahal ada satu sisi disensus sebagai syarat tegaknya demokrasi. Oke, saya mau tanya Saka deh. Saka, kamu kalau misalkan kritis gitu ya, being kritis, terus kamu ada nggak rasa takut gak diundang gitu misalnya? Gak diundang manggung gitu misalnya? Atau kamu kena apa ya, kalau sekarang cancel culture ya, apa ya sih ya itu? Kamu takut gak kalau misalkan kamu kritis kemudian banyak yang gak ngundang kamu nih jadinya? Sekarang aku juga punya pertanyaan sebelum kalau misalnya nih, aku berkritis, aku berani mengkritik ini misalnya. Lalu itu berdampak kepada beberapa hal. Sekarang aku juga punya pertanyaan buat sebelum itu. Buat apa kita sekolah diajari untuk berpikir kritis? Kalau kita kritis aja kita gak diterima gitu loh. Wah. Oke, tapi sejauh ini Saka masih merasa ya kalau kritik-kritik dari Saka itu ya diterima, tidak pernah mendapat intimidasi gitu misalnya. Ya masih aman. Masih aman. Masih aman ya. Oke, baik, tepuk tangan dong untuk Saka dong. Ini masih berani. Saya mau tanya lagi nih untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang di depan ini mau tadi bertanya yang perempuan dulu. Abis ini nanti kamu ya. Boleh silakan pertanyaannya boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Mutiara Fauzia. Saya adalah mahasiswi dari Program Pendidikan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Angkatan tahun 2025. Kali ini saya izin bertanya terkait dengan seperti yang kita ketahui bahwa kita ini mempunyai hak demokrasi tertuang dalam pasal 28E ayat 3 dan juga pasal 28F. Namun, nyatanya mengapa seringkali pemerintah kurang mengkomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat atau defensif terhadap kritikan-kritikan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Lalu Indonesia ini terkenal dengan slogan no viral no justice ya teman-teman, yang seperti yang kita ketahui kalau tidak ada kasus yang di-up maka tidak ada keadilan. Contohnya kasus-kasus yang sering terjadi itu yaitu kasus HAM di Indonesia itu sampai saat ini belum ada justice atau keadilan. Contohnya yaitu di kasus Akseina, kasus Manggi, kasus Munir dan juga beberapa kasus-kasus HAM lainnya. Maka dari itu ini membuktikan bahwa pemerintah kurang responsif terhadap kritikan masyarakat. Lalu timbul tren negatif bahwa kurangnya trust ataupun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah adalah lembaga yang menjalankan keberlangsungan di Indonesia ini, tapi kita aja nggak percaya gitu loh terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan, kita punya institusi, tapi kita tidak ada jaminan ataupun hak yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah, seperti itu. Kita akan jawab tuh, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Mahasiswa Bersuara. Kita akan menjawab pertanyaan dari mahasiswi tadi terkait dengan kenapa sih seringkali pemerintah ini kalau dikritik jadi defensif gitu. Sebenarnya seperti apa sih perspektif dari pemerintah itu sendiri ketika menghadapi banyak kritikan, Mbak Angki? Saya tuh meyakini bahwa pemerintah yang kuat itu adalah pemerintah yang menerima segala kritik sebenarnya. Itu. Pada saat sekarang ini ketika saya di luar, saya jadi banyak belajar juga sih sebenarnya. Oh, selama ini saya di pemerintah ada beberapa hal yang defensif, itu betul gitu. Begitu di luar, saya juga melihat begitu banyak kritik yang sebenarnya sangat membangun. Saya menyadari bahwa mahasiswa bersuara, orang-orang berkritik itu adalah karena kita peduli terhadap masa depan bangsa kita, benar kan? Nah,
yang saya pun juga sebenarnya mengkritisi sebenarnya pemerintah gitu, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, karena segala sesuatu kritik itu kalau kita melihat kritik yang FOMO itu ada pola yang terjadi, bener kan Pak dosen pasti paham kalau ada pola. Tapi kalau kritik kita adalah kritik dari nalurinya kita, itu kritik yang tulus. Nah, sayangnya berdasarkan pengalaman, pemerintah ini kan helikopter view-nya terlalu luas. Yang diambilnya itu secara mayoriti dibanding minoritinya. Jadi kalau yang diambilnya adalah mayoriti, seakan-akan ini tuh semua pola. Nah, pola ini adalah yang menjadi ancaman. Itu yang ditangkap nih. Nah, padahal sebenarnya ada kritik-kritik, sebenarnya itu kritik tulus sebenarnya yang kita peduli terhadap masa depan. Sebenarnya ini adalah menjadi pelajaran juga sih untuk bisa membaca pola seperti itu. Dan saya meyakini bahwa kita memang nggak boleh diam dan kita memang nggak boleh takut. Karena apa yang kita ucapkan ini adalah beda generasi, benar gak Pak? Beda generasi. Karena kita melihat siapapun yang menjabat, senior-senior itu kayak usianya itu udah lebih senior dari kita. Dengan gaya kepemimpinannya juga kepemimpinan yang lama. Beda dengan kita sekarang ini, gaya kepemimpinan yang inklusi, gaya kepemimpinan kita yang transparansi, semua dari sosial media, benar gak? Keresahan kita ngomong, harapan kita ngomong, dan itu yang belum ditangkap dengan para senior-seniornya kita. Gitu. Jadi mungkin akan defensif ibaratnya orang tua kita zaman dulu, kalau kita harus nurut ya mungkin hal-hal seperti itu adalah menjadi karakter. Dan tapi saya meyakini bahwa pemerintah baik eksekutif atau legislatif ini akan mengerti pada waktunya. Oke, baik. Saya mau minta pendapat Kak Alis deh. Kak Alis gimana sih melihat kenapa sih pemerintah seringkali tadi pertanyaannya defensif gitu ya dengan kritikan-kritikan. Apakah memang pemerintah ini tidak suka kalau masyarakatnya FOMO misalnya? Dan juga di isu HAM ya, kenapa tidak tertangani dengan baik. Sebagai orang yang bidang kerjanya adalah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga ngomongin hak asasi manusia, aku harus bilang bahwa pemerintah kita kalau urusannya sama sumber daya manusia itu memang tidak jadi prioritas. Kita bandingkan dengan ketika pemerintah ngomongin tentang investasi atau pertambangan atau minerba gitu ya. Itu peraturannya satu malam aja bisa jadi bun. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin undang-undang TPKS kita butuh waktu 15 tahun. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga kita butuh waktu 30 tahun. Undang-undang TPPO dan lain-lain yang kaitannya sama perlindungan sumber daya manusia itu seperti nggak dianggap gitu ya. Padahal kalau kita mau ngomong kemajuan pembangunan, kita tuh nggak bisa mempertahankan pembangunan kalau misalnya setiap hari ada anak SD diperkosa oleh kakeknya, kemudian dia hamil, kemudian dia menderita secara fisik, menderita secara mental. Subjek ini bisa jadi subjek pembangunan nggak? Nggak bisa. Angka KDRT istri pasangan naik terus gitu ya, kemudian dia jadi depresi, kemudian dia terjebak dalam siklus kemiskinan, orangnya nggak diurusi, bisa jadi subjek pembangunan nggak? Enggak, jadi percuma bangun gedung tinggi-tinggi, maju-maju, tetapi ketika warga negara Indonesianya secara SDM itu tidak berkemajuan gitu. Jadi di sini please banget gitu ya, kami tuh mencintai banget negara ini gitu. Bolehlah kita ngomongin investasi, ekonomi gitu ya. Tapi sumber daya manusianya dilindungi, dibangun, hak-haknya ada keberpihakan di situ. Oke, terkait dengan, tepuk tangan dulu dong untuk Alis menjawab soal pertanyaan terkait dengan HAM tadi. Tapi soal lagi-lagi bagaimana pemerintah seakan-akan seringkali terlihat seperti defensif ketika menerima kritikan-kritikan. Jujur saya tidak tahu jawabannya. Ibu Angki mungkin lebih tahu jawabannya. Cuman memang saya ngerasa Pak ya Allah. Tapi merasa seperti itu berasa banget, asbunnya ada banget bun. Oke. Ya jadi misalnya ada kasus-kasus yang taruhannya nyawa kemarin ya. Misalnya kasus keracunan. Harusnya kan basicnya minta maaf ya kan. Mengakui bahwa ada kesalahan. Akan cepet nih pemantauan dan evaluasinya seperti apa. Dan tidak akan mengulangi lagi
membuktikan dengan ada penurunan data. Tetapi kenapa yang dikomentari malah sausnya nggak biasa nih anak-anaknya makan burger sama spaghetti, biasanya makan telo sama nasi goreng. Tapi kan PGN sudah klarifikasi, Kalis. Iya, tapi tolonglah ya dikurang-kurangi yang menyakiti hati rakyat seperti itu. Gitu. Ini rakyat juga punya hati ya. Baik, silakan saya mau mendengar kalau dari perspektif Pak Andri sendiri. Seperti apa Pak? Yang apa? Terkait dengan komunikasi defensif. lagi-lagi yang defensif itu. Seperti... Ya memang belakangan ini terkesan begitu ya. Jadi mungkin dalam 1,5 tahun, 1,7 bulan kalau nggak salah di pemerintah ini, iklim ya itu kan terasa ya. Kalau iklim itu artinya dari ada satu kasus, ada kasus lain dan sebagainya, itu jadi loh ini kok jadi sekarang orang jadi agak takut nih mau ngomong dan sebagainya. Ada sedikit mungkin ada cerita baca berita di mana ada. Nah itu mungkin juga akibatnya belum ngomong aja udah takut. Jadi kayak self censorship. Ya jadi ada begitu. Di beberapa tempat saya melihat begitu. Orang jadi mau nanggepin berita, mau nanggepin kebijakan, mungkin mikir berapa kali. Nah itu juga yang seharusnya kalau ada begini, pemerintah juga harus ngerti ini berarti terlalu defensif, terlalu mungkin ada intimidasi dan sebagainya gitu ya, yang dirasakan oleh publik. Publik jadi kurang nyaman, kurang leluasa untuk menyampaikan kritik. Nah susahnya kita itu nggak ada oposisi masalahnya. Oposisinya ini kurang, ya kan? Harusnya kan penyeimbang itu oposisi. Kalau oposisinya kuat, sayangnya masuk ke dalam sistem semua kan susah kalau. Jadi solusinya seperti apa Pak? Ya kalau dari sistem, kalau ya banyak ya sistem lebih berarti terbuka kan. Misalnya ya? Ya kalau komunikasi sekarang ya tadi harus terbuka, banyak dengerin, jangan terlalu ditekan, apa-apa dikit inflasi pengamat misalnya, kayak gitu kan jadi ya orang siapa ini yang dimaksud. Jadi pengamat juga mikir gitu kan. Nah, padahal ya pengamat itu memang ya harus berbasis data. Kalau pengamat yang dia mungkin dari parpol ya beda lagi, mungkin punya kepentingan dan sebagainya. Tapi yang nama pengamat itu bisa dibedakan. Akademisi yang berbasis riset, ya kan, dia memang backgroundnya kan bisa dilihat. Pengamat itu ngasih masukan juga dia mikir gitu kan, perlu pakai data dan sebagainya. Tapi kalau sekedar ngerecokin ya memang beda gitu. Tapi jangan pakai diksi semua pengamat. Jadinya pengamat juga malas mau kritik gitu kan. Gitu. Oke. Kalis, aku mau dong buka kesempatan untuk Kalis, mungkin satu lagi kesempatan mungkin bertanya kepada mahasiswa terkait dengan soal being kritis gitu. Mungkin ada pertanyaan yang mau dilempar ke salah satu mahasiswa yang ada di sini. Ya, aku mau bertanya kepada mahasiswa, apakah tradisi membaca di kampus, tradisi berdiskusi di kampus itu masih ada, apa yang dibicarakan, dan apakah kalian percaya diri menilai kolektif yang kalian bangun itu kuat atau rapuh sebaliknya? Itu pertanyaan dari alumni UNS ya. Kali ini by the way alumni guys, tepuk tangan dulu dong. Boleh siapa yang ingin menjawab pertanyaan? Tadi Mas Tia, silakan Mas berdiri. Dan boleh ke arah mik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Kalis Ardiasih. Jujur Kak, sebelumnya saya juga sering mengikuti konten kakak di media sosial yang sangat vokal terhadap isu-isu saat ini. Nah mungkin ketika membahas terkait ruang untuk diskusi mahasiswa UNS hari ini ya, sebetulnya banyak Kak terkait ruang-ruang yang memang memfasilitasi untuk diskusi. Jadi ada organisasi seperti BEM dan itu di setiap fakultas pasti ada. Nah namun barangkali mahasiswa hari ini belum sepenuhnya sadar akan permasalahan yang ada pada hari ini. Contohnya adalah saat ini mahasiswa banyak yang apatis Kak, terkait isu-isu tentang pemerintahan hari ini. Nah itu yang mungkin barangkali juga jadi evaluasi
bersama. Nah, tadi terkait ruang diskusi. Sebenarnya ada ruang diskusi bahas buku Paulo Freire pernah dibahas, diskusi tentang kebijakan. Kemarin tentang yang terakhir adalah tentang wacana prodi yang dihapus, pendidikan dikomersialisasi. Nah, itu sebenarnya banyak ruang-ruang tersebut, tapi barangkali mahasiswa hari ini sebelum sepenuhnya ikut turut hadir dalam diskusi tersebut. Nah, itu juga mungkin jadi PR juga untuk mahasiswa hari ini. Oke, baik, silakan jawab Kalis. Seneng banget dengernya bahwa masih ada ruang-ruang diskusi, mungkin perlu diperkuat lagi ya, karena kadang-kadang tuh mahasiswa bergerak itu berdasarkan event gitu Bun. Jadi kayak kalau misalnya minggu depan yuk bikin klub baca gitu ya, tapi itu kan berdasarkan event ya. Nanti kalau minggu depannya lagi nggak ada, ya nggak ada tuh eventnya gitu. Padahal kalau kita ngomongin gerakan, ngomongin pemberdayaan itu kan harus berkelanjutan dan juga mendalam. Oke. Tapi masih kalau di kampus kritis nggak? Oh, kritis ya. Oke, baik, tepuk tangan dong. Ada nggak Pak? Ini kan iklimnya sudah berbeda Pak. Ya. Mungkin masukan yang diberikan kepada mahasiswa gitu ya, agar komunikasi yang disampaikan mungkin lebih diterima gitu, agar mungkin membuat pemerintah tidak defensif gitu. Ada nggak mungkin pola baru Pak yang bisa diciptakan oleh anak-anak muda dari UNS? Ya, saya kira mahasiswa UNS kalau mau kritik pemerintah, ya kritik apapun itu motifnya adalah perbaikan. Ya, jadi dan ya tentu berbasis data tadi. Jadi kan kita tidak menyerang personal ya. Itu. Jadi riset dulu ya. Kemudian juga barangkali ada alternatif kebijakan itu lebih baik lagi. Kalau misalnya Anda tunjukkan barangkali ide-ide inovasi yang muncul dari pemikiran mahasiswa itu saya kira lebih bagus lagi. Jadi saya mau tanya dulu nih untuk teman-teman di sini, kalian masih mau kritis atau semangat kritis atau bisa kritis? Bisa katanya. Tepuk tangan dulu dong untuk UNS. Kebetulan jadwal kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber, Khairil Anwar dan Suhobji, tokoh muda yang tak mati dengan sia-sia. Pramudia mengajarkan kita adil sejak pikiran, Tan Malaka menanamkan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki kelompok muda. Terima kasih Universitas 11 Maret. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Aya Nufus mengucapkan terima kasih dan kita akan menikmati penampilan dari Saka Kempot. Tepuk tangan.